Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Bella yang akhirnya menukar sampel rambut Hilda dengan sampel rambut Amira untuk melakukan tes DNA ya kawan-kawan, agar nantinya hasil dari tes DNA tersebut positif. Nah, kira-kira apakah nantinya rencana Bella ini akan berjalan dengan lancar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini memang Bella sedang bekerja sama dengan Reno dan juga Hilda, karena Hilda sedang pura-pura menjadi anak dari Lian Bagaskara. Ya, tujuannya tentu karena uang, karena mereka tidak tahu bahwa sekarang semua harta kekayaan milik Lian Bagaskara itu sudah diambil alih oleh Galang ya kawan-kawan. Sebelumnya Reno telah bekerja sama dengan Pak Kusno, dan Pak Kusno pun memberikan baju masa kecil Amira ya kawan-kawan. Hilda pura-pura sangat bersedih dan selalu mengenang pakaian tersebut ya kawan-kawan, sebagai petunjuk bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari ibu dan juga ayahnya yang sekarang. Dan Hilda sangat merindukan dirinya untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Hilda mengatakan semua itu di hadapan Bu Yuni untuk memancing simpati dari Bu Yuni, dan benar saja saat itu Bu Yuni pun benar-benar terharu. Bu Yuni memeluk Hilda, namun secara diam-diam Bu Yuni mencabut sehelai rambut Hilda untuk memastikan semuanya. Hilda yang sadar akhirnya langsung menghubungi Bella dan menyuruh Bella untuk mengambil sampel rambut Amira dan menukarnya dengan sampel rambut Hilda ya kawan-kawan. Bella saat itu masuk ke kamar Aksa dan berhasil menemukan sisir Amira, sehingga Bella pun membawa sisir itu untuk melakukan tes DNA. Ya, ternyata di sisir memang masih ada beberapa helai rambut, sehingga Bella pun menjadi semakin yakin untuk bisa melakukan ini semua. Saat itu Bella mengajak seorang nenek-nenek untuk bekerja sama. Ya, tentunya Bella membayar nenek-nenek tersebut demi untuk memuluskan rencananya ya kawan-kawan. Bella menyuruh nenek-nenek tersebut untuk mengalihkan perhatian dari Bu Yuni. Ya, saat di rumah sakit, saat itu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang menabrak kursi roda Bu Yuni, dan nenek-nenek itu pun akhirnya terjatuh. Bu Yuni pun sangat bersimpati dan berusaha untuk menolong nenek-nenek tersebut. Di saat Bu Yuni sedang sibuk untuk menolong nenek-nenek itu, ternyata Bella memanfaatkan situasi ini untuk menukar sampel rambut Amira dengan sampel rambut Hilda ya kawan-kawan. Bella terlihat begitu sangat bahagia karena Bella menganggap bahwa rencananya telah berhasil. Bella berharap jika dirinya mendapatkan persenan dalam jumlah yang banyak ya kawan-kawan dari Reno dan juga Hilda ketika nanti mereka berhasil untuk menguasai seluruh harta kekayaan dari Lian Bagaskara. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun sayangnya Bella, Reno, dan juga Hilda tidak tahu jika sekarang Lian Bagaskara bahkan sudah jatuh miskin dan tidak memiliki apapun. Bahkan sekarang Lian Bagaskara hanya dijadikan sebagai tahanan rumah oleh Galang ya kawan-kawan. Namun sepertinya Hilda tidak akan peduli dengan semua itu, asalkan dirinya bisa tinggal satu rumah dengan Galang dan dekat dengan Galang. Itu sudah lebih dari cukup untuk Hilda, karena Hilda akan berusaha untuk mendekati Galang ya kawan-kawan, karena Hilda tahu bahwa saat ini Galang memiliki banyak uang. Galang adalah laki-laki idaman, tampan, kekar, berkuasa, dan memiliki harta yang sangat banyak. Reno akan dibuang setelah Hilda berhasil untuk masuk ke dalam rumah Lian Bagaskara. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Bu Yuni akhirnya bertemu dengan pihak lab ya kawan-kawan. Bu Yuni pun memberikan sampel tersebut dan mengatakan jika dirinya akan melakukan sebuah tes DNA. Pihak lab juga memberitahu Bu Yuni bahwa hasilnya akan keluar beberapa hari, jadi menyuruh Bu Yuni untuk pulang dan menunggu dengan sabar. Nanti pihak rumah sakit yang akan menghubungi Bu Yuni untuk pengambilan hasil tes DNA antara dirinya dan juga Hilda ya kawan-kawan. Dan ini akan menjadi sebuah kejutan yang cukup seru, misterius, dan membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Apakah nantinya Yuni dan juga Lian memang benar-benar mudah untuk dibohongi oleh Reno, Hilda, dan juga Bella? Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, ini akan menjadi sebuah alur yang cukup menarik. Ya, meskipun terkesan bertele-tele, namun di sini kita jangan hanya fokus kepada pokok utamanya ya kawan-kawan, yaitu tentang Amira yang ternyata adalah anak Bu Yuni dan juga Pak Lian. Namun di sini kita harus fokus kepada tujuannya, karena mungkin ketika nanti Bu Yuni hidup bersama dengan Hilda, Bu Yuni akan tahu bahwa Hilda itu bukanlah anak kandungnya. Perlahan-lahan sifat asli Hilda itu keluar ya kawan-kawan. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga saja Lian tidak mudah dibodohi oleh Reno, Hilda, ataupun oleh Bella ya kawan-kawan. Dan semoga Lian bisa menemukan anaknya dengan caranya sendiri, agar nanti Lian juga bisa membongkar kebohongan tentang Reno, Hilda, dan juga Bella. Karena Lian tidak akan semudah itu dibohongi. Insting dari Lian itu berkata lain ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.